yang berbeda Beda. gitu. Kalau pusing itu lebih kayak sensasi berputar, kok kayak nggak seimbang gitu, yang biasa orang bilang vertigo gitu ya dok. Ya, Jadi sakit kepala tuh gampangnya gini deh, kita bagi dua gitu. secara garis besar. Secara garis besar ya, yang kita bilang sakit kepala primer sama yang sekunder Sekunder. gitu. Hai, balik lagi di channel Dokter Saraf Anda bersama saya Dr. Devina, spesialis neurologi, dan teman saya. Saya Dr. Andika, spesialis neurologi. Oke, di video kali ini kita mau bahas lagi nih tentang nyeri yang pastinya banyak pasien-pasien datang ke kita itu mengeluh nyeri kepala. Oke, setelah yang satu ini. Dok, jadi pasti banyak nih dokter nih, pasien-pasien yang datang karena keluhan nyeri. Mau di nyeri pinggang, nyeri lutut, atau nyeri yang ini kita akan bahas tentang nyeri kepala. Ya, betul Oke, dok. nah nyeri kepala tuh sebenarnya kenapa sih dok? Apakah kadang tuh pasien suka datang ke saya nih misalnya, dok keluhan saya migrain gitu, langsung ngomong migrain. Padahal kan apakah semua sakit kepala itu disebut migrain dok? Gitu. Oke. Sebenarnya bagaimana sih? Oke dok, betul. Memang di poli itu banyak banget pasien yang datang dengan keluhan sakit kepala ya, banyak sekali. Dan biasanya mereka mengeluhkan dengan pusing, Ya dok. benar. Gitu. Jadi Bilangnya pusing gitu ya. Jadi sebetulnya pusing dan sakit kepala itu adalah dua hal yang berbeda, Beda. gitu. Kalau pusing itu lebih kayak sensasi berputar, kok kayak nggak seimbang gitu, yang biasa orang bilang vertigo gitu ya Ya. dok. Sedangkan kalau sakit kepala itu ya memang yang sakit gitu kayak dok. Cenut-cenut gitu, atau kayak ditusuk-tusuk gitu. Kayak diikat Ya. gitu, kaku kepalanya. Nah, jadi pusing dan sakit kepala adalah dua hal yang berbeda. Di video kali ini kita akan bahasnya sakit kepala ya dok ya. Ya, Gitu. tentang Nah, yang sakit kepala. betul. Jadi sakit kepala tuh gampangnya gini deh, kita bagi dua gitu. Secara garis besar. Secara garis besar ya, yang kita bilang sakit kepala primer sama yang sekunder Sekunder. gitu. Kalau yang primer itu kalau kita periksa, kita MRI, kita CT scan, itu normal dok, nggak ketemu Ya. apa-apa gitu. Tapi memang itu yang penyebab sakit kepala paling banyak Paling banyak. gitu. Contohnya yang paling banyak itu adalah tension type headache Ya, atau betul. sakit kepala tipe tegang Tegang. gitu. Jadi dari katanya aja sakit kepala tipe tegang, yang bisa mengalami tegang, rasa nggak nyaman itu kan otot ya. Jadi itu biasanya keluhannya tuh kayak diikat, terus bagian-bagian yang ada otot di kepala tuh nggak nyaman. Biasa tuh sakitnya di sini nih. Ya. Jadi kalau kita bilang temporal sini yang ada ototnya. Atau sekeliling dahi. Di sini di dahi ya ada otot frontal, dan biasanya sampai ke leher nih. Ya. Saya leher kan juga ada otot ya. Jadi dia kayak kok pegel ya, nggak Rasanya nyaman. kenceng mungkin ya dok ya. Kenceng. Tapi Dan kadang-kadang juga bisa sampai ke bahu, Ya. pundak sini, pundak atas Pundak, sini. Rasa kenceng, trapezius tegang, ya. gitu. Itu otot-otot trapezius di situ. Nah, tapi yang perlu teman-teman tahu juga bahwa sakit kepala ini intensitasnya biasanya ringan sampai sedang. Betul. Artinya apa? Artinya ketika dia lagi dapat sakit kepala, dia masih bisa aktivitas gitu. Pekerjaannya masih bisa dia selesaikan, tapi emang rasa tidak nyaman Tidak di nyaman. kepala. Biasanya bisa membaik dengan obat-obatan, dan faktor pencetus paling sering yang saya temui adalah stres. Jadi dari pikiran dia lagi banyak kerjaan, dikejar deadline, lagi ada masalah keluarga, Banyak tugas. banyak tugas, diomelin atasan, itu jadi Ya. sakit kepala tuh, gitu. Jadi, Betul. tapi ya tadi masih bisa aktivitas, gitu. Terus yang kedua, yang kita bilang sakit kepala primer itu adalah migrain nih. Nah, migrain ini yang orang sering bilang, aduh migrain nih kayak ditusuk-tusuk, kayak Ya. ditusuk-tusuk, gitu. Jadi memang secara umum ya, jadi migrain itu ada banyak sebetulnya jenis-jenisnya, gitu. Jadi nggak semua migrain tuh keluhannya sama, tapi secara umum migrain itu adalah sakit kepala sebelah ya, Betul. setengah, biasanya cuma sebelah, Dia harus tengah, ya. harus unilateral. Kualitasnya kayak ditusuk-tusuk tajam. Ya. Kalau yang tadi kan yang sakit kepala tipe tegang kan kayak Kencang, diikat, kayak kencang. diikat. Nah, kalau ini tajam nih Ya. kualitasnya. Bisa disertai atau biasanya disertai dengan ada mual atau muntah, dan intensitasnya yang ini sedang Sedang ke sampai berat. berat gitu. Jadi kalau cuma ya ringan-ringan gitu, cuma kayak rasa-rasa nggak nyaman, itu bukan
migrain Ya, jadi gitu. walaupun memang ada rasa tusuk-tusuk, itu belum tentu migrain. Iya. Jadi ada kriteria-kriterianya lagi. Betul, sebenarnya ada kriteria waktunya harus Ya, serangan harus berapa berapa jam jam. dan lain-lain. Cuma Ya. mungkin untuk ini video ini kan lebih ke awam ya, tapi Ya, intinya jadi seperti itu gitu. Betul. Jadi dan kita tahu bahwa kualitas kadang tuh pasien tuh susah mendeskripsikan, bahkan kita sendiri tuh kalau lagi sakit kepala gimana kayak Iya, bingung diikat-ikat, ya. apakah ditusuk-tusuk ya bingung gitu. kadang kayak ada rasa pedes-pedes gitu juga Iya, kan, betul. aneh gitu. Sensasinya beda orang beda-beda. Ya, nah cuma memang kalau yang di migrain ini biasanya intensitasnya sedang Tusuk-tusuk, sampai terus berat, sedang sampai berat. seperti tusuk-tusuk. Jadi kalau Bisa pas ada lagi muntah, bisa ada mual. betul, pas lagi serangan tuh mau lanjutin aktivitas tuh biasanya susah tuh. Betul. Udah sampai mengganggu aktivitas. Dan ada loh pasien-pasien migrain nih ada yang bisa tahu kapan dia akan serangan. Ya, benar. Jadi udah berasa. ya, rasanya aduh, beda. kayaknya bentar lagi nih mau dapat serangan nih. Mau sakit nih gitu. Dan itu nggak bisa dilihat sama orang luar. Betul. Bahkan dokter pun nggak bisa lihat. Yang bisa merasakan hanya si pasien. Ya, sensasinya sangat subjektif. Entah dia ngelihat kilatan-kilatan cahaya dulu, entah dia kayak telinganya berlenging dulu. Pokoknya macam-macam. Tapi biasanya yang kita sebut dengan aura. Tuh. Jadi, aduh kayaknya bentar lagi serangan nih, gitu. Itu adalah. Dan benar. Betul. Habis itu timbul migrainnya, sakit Betul. kepalanya. Karena itu pengobatan migrain biasanya ada dua tuh. Ya. Ada yang kita bilang pengobatan di awal ya abortif. Jadi kita kasih biasanya pas dia Pas udah timbul. tahu nih, jangan sampai jadi migrainnya nih. Pas dia udah tahu, kayaknya bentar lagi nih mau migrain, langsung minum obatnya tuh, gitu. Ada Supaya yang jangan sampai timbul migrainnya. betul. Ada yang memang buat untuk kayak migrain kronis supaya nggak kambuh-kambuhan. Nah, Profilaksis kita bilangnya atau itu pencegahan. pencegahan. Gitu. Dan jangan salah, migrain itu memang bisa terjadi berhari-hari. Iya. Ya, dari durasi jam sampai bisa berhari-hari gitu. Jadi bisa sampai lama juga. Betul. Gitu. Terus ada lagi nih jenis sakit kepala primer. Oh dok, bentar. Ada juga kan migrain yang diikuti dengan kelumpuhan sebelah gitu. Betul. Atau kesemutan satu sisi gitu. Jadi nggak nanti ditakutnya dipikirnya stroke gitu. Ternyata ada juga nih jenis migrain yang seperti ini gitu. Tapi untuk membedakannya apakah ini stroke atau bukan, tetap harus dari dokter gitu. Iya. Jangan kalian enggak nih, ini cuma migrain aja. Enggak, jangan ya. Jadi tetap harus ke dokter dulu. Yang tadi dokter Rivina sebut namanya hemiplegic migraine gitu. Tuh. Tapi memang itu kondisi yang sangat jarang dan harus dengan pemeriksaan yang detail dan maksudnya pemeriksaan yang cukup lengkap untuk menyatakan oke, Betul, ini ini hemiplegic migraine gitu, bukannya stroke. Betul. Nah, terus tadi udah migraine, udah tension type headache, ada lagi satu lagi itu juga sakit kepala primer nih, Dok. Jarang kejadiannya, pasiennya juga selama ini saya dapat paling 1-2, jarang, tapi ada. Dan mungkin ya ini buat biar teman-teman semua tahu ya, namanya cluster headache nih, Dok. Ya. Sakit kepala cluster gitu ya. Dia biasanya intensitasnya kayak migrain tuh, sedang sampai berat. Terus biasanya disertai matanya Mata merah, berair, hidungnya bisa Kayak ingusan gitu. atau runny nose ya. Iya, nah tapi ini memang jarang. Dan biasanya diobatinya itu dengan dikasih oksigen tuh, Dok. Iya. Dikasih oksigen, habis itu dia biasanya udah enakan. Durasinya singkat. Yang cluster ini biasanya nggak sampai 1 hari dia udah hilang gitu. Biasanya bahkan nggak sampai jam itu sudah hilang. Iya. Gitu. Nah itu tadi tuh yang tipe-tipe sakit kepala primer gitu, Dok. Dan Atau yang tidak ada sebab lain ya. ya, dan yang memang paling umum adalah tension type Type headache dengan intensitas ringan sampai sedang, dengan faktor pencetus paling sering adalah Stres. psikis. Ya, betul. Ya, gitu. Kalau yang sakit kepala sekunder itu contohnya apa aja, Dok? Dan apakah lebih berbahaya atau malah justru lebih ringan dibandingkan yang primer, Dok? Gimana, Dok? Oke, jadi memang untuk yang penyebab sekunder, jadi sekunder itu sendiri adalah penyebab lain gitu, ada penyebab lainnya. Jadi contohnya kita mungkin bisa rangkum itu ada 4 nih yang secara garis besar ya. Akibat dari trauma, terus akibat dari infeksi, terus akibat vaskular atau pembuluh darah, lalu yang terakhir akibat dari keganasan atau tumor gitu. Nah, 4 hal ini itu bisa memiliki keluhan nyeri kepala gitu. Yang pertama nih kita bahas misalnya yang dari trauma ya, Dok ya. Oke. Jadi trauma kan jelas lah namanya kebentur gitu kan, atau misalnya kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, cuma yang di sini yang kalau itu kan jelas ya, maksudnya abis trauma kebentur kepalanya terus sakit kepala. Nah, ada yang
kita harus lebih berhati-hati nih dok, yang disebut SDH atau subdural hematom, terutama yang kronis. Oke. Nah, kenapa kita harus berhati-hati? Karena itu keluhannya itu dapat kayak misalnya 1 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian gitu. Jadi misalnya hari ini pasiennya mengalami kecelakaan, kepalanya terbentur. Mungkin misalnya contohnya kecelakaan motor, nggak pakai helm, terus kepala terbentur, aman-aman nih, nggak kenapa-kenapa ya, paling cuma sakit-sakit dikit lah gitu. Ke dokter, ke rumah sakit, mungkin aman, mungkin di CT scan juga bersih, bagus-bagus nih, aman, udah dinyatakan boleh pulang. Terus tapi makin hari lambat laun masih tetap ngerasa sakit kepala terus, sampai akhirnya misalnya dalam 1 bulan atau bisa juga lebih lama, itu makin lama kok makin sakit kepalanya, nyeri kepalanya sifatnya tuh makin lama makin berat, dan juga mungkin bisa sampai ada penurunan kesadaran, atau misalnya ada kejang mungkin, atau ada kelemahan satu sisi. Nah itu ketika di CT scan lagi misalnya, loh ada perdarahan nih besar gitu, dan ada jenis-jenisnya. Jadi nggak semua tapi nggak semua perdarahan adalah SDH ya. Jadi tergantung nanti dari gambaran perdarahannya seperti apa, dan juga durasi waktunya gitu. Nah padahal nggak ada abis kecelakaan lagi, atau nggak ada kecelakaannya hanya 3 bulan lalu misalnya gitu. Nah itu yang harus kita alert, ya maksudnya warning, mesti hati-hati dari yang trauma. Oke, pernah tuh punya pasien ya di salah satu rumah sakit tempat saya bekerja, laki-laki ya dewasa muda lah dok, 30-40 tahun, kecelakaan motor 2 bulan yang lalu, kepalanya terbentur. Saat itu pasien masih sadar, bagus kondisinya, dia ke rumah sakit sendiri, dan dia di CT scan dok di salah satu rumah sakit. Hasilnya normal, tidak ada perdarahan, nggak ada apa-apa. Dia kerja di aktivitas normal selama 1 bulan tuh nggak ada masalah dok. Tapi mulai dia masuk bulan kedua, dia mulai sering sakit kepala. Dengan intensitas makin lama makin sering, disertai muntah-muntah. Muntahnya makin lama makin sering. Cuma dia tidak menyangka kalau ini adalah akibat dari kejadian 2 bulan yang lalu. Kecelakaannya. Gitu. Jadi dia cuma minumin obat sakit kepala, obat mual, obat muntah, dia minumin, sakit kepalanya hilang. Tapi makin lama makin hebat, lama-lama obat sakit kepalanya nggak cukup satu, harus 2. Obat mahnya, dia pikir kan sakit mah harus naik dosis. Betul. Sampai lama-lama dia nggak tahan, dia ke IGD lagi dok. Ketika sampai IGD, dia masih sadar di IGD, tapi udah sakit kepalanya sudah hebat sekali, sudah mual muntah. Nggak lama sampai IGD, kejang. Pasiennya kejang, lalu kita lakukan CT scan, kita bilang sito ya dok, emergency, dan ternyata betul didapatkan perdarahan subdural yang sudah sangat besar. Untungnya waktu itu langsung cepat ditangani, langsung dioperasi, dan ya selamat gitu pasiennya. Nah itu memang kejadian, kok bisa kejadiannya 2 bulan yang lalu, tapi manifestasinya munculnya belakangan gitu ya. Karena memang sebenarnya di otak tuh pembuluh darah ada arteri, ada vena kayak di tempat lain. Kalau yang kronis ini yang pecah adalah pembuluh darah vena. Makanya dia pelan-pelan. Betul, kalau arteri itu yang di sini nih, kalau teman-teman mau tahu yang di sini, yang ada denyutnya. Yang di sini yang ada denyut. Kalau vena tuh yang di sini nih yang warnanya biru. Biasa dipasangin infus. Kalau vena yang pecah, dia itu darahnya tuh keluarnya sedikit-sedikit dan pelan-pelan. Betul. Makanya waktu awal-awal di CT scan masih normal. Karena masih pelan-pelan. Dikit, karena memang yang ya merembes lah. Betul. Nah cuma lama-lama makin banyak ya akhirnya numpuk. Begitu CT scan ulang sudah sangat besar. Karena itu buat teman-teman yang mengalami trauma di kepala, harus hati-hati nih kalau 1-2 bulan ke depan ada kok sering-sering sakit kepala, nggak usah ragu-ragu buat CT scan ulang gitu. Periksa ke dokter dulu. Nanti akan diputuskan tuh perlu atau tidak. Lalu yang kedua dok, yang sering mengalami ini adalah orang tua, khususnya yang mengkonsumsi pengencer darah. Karena pada orang tua pembuluh darah tuh udah rapuh. Kita pernah ada kok lagi residen dapat pasien orang tua, kepala itu cuma kebentur. Cuma kebentur ini loh, mobil. Jadi mau masuk mobil kepalanya terbentur. Udah cuma itu aja. 2 minggu kemudian dibawa ke IGD, nggak sadar pasiennya. Sebelumnya memang ada sakit kepala makin hebat. Terus begitu lama-lama nggak sadar, begitu kita CT scan ternyata betul ada perdarahan hebat karena usia tua dan minum pengencer darah gitu. Sama terus, satu lagi dok. Apa? Yang pengarang Dragon Ball. Ingat dok? Akira Toriyama. Baru-baru ini nih. Almarhum ya, meninggalnya kan karena perdarahan subdural kronis ya dok gitu. Itu juga jadi
buat kalian khususnya yang sudah penonton kita nih, om tante ya, bapak ibu yang usianya sudah lanjut atau yang mengkonsumsi pengencer darah gitu, sangat hati-hati terhadap benturan kepala ya, sekecil apapun ya. Itu kasus kita tuh cuma kebentok mobil, mau masuk atau mau keluar mobil kebentok, akhirnya subdural, perdarahan subdural. Sama satu lagi dok, yang suka minum alkohol. Oh iya betul. Jadi memang peminum alkohol itu pembuluh darahnya jadi lebih rentan, ya lebih rapuh gitu, jadi gampang berdarah. Jadi sama seperti yang kayak, apalagi kalau udah peminum alkohol terus dia minum pengencer lagi kan, double deh ini makin rentannya. Jadi hanya cuma benturan-benturan sedikit bisa bikin pembuluh darahnya pecah gitu. Nanti tergantung tuh yang arteri atau yang vena yang pecah. Ya kan, kalau misalnya yang vena bisa jadi yang SDH kronis ini gitu. Nah kalau misalnya yang arteri itu rata-rata yang tadi masuk ke kategori yang kedua tuh, nyeri kepala sekunder akibat kelainan vaskular. Jadi vaskular tuh maksudnya kelainan pembuluh darah ya. Itu salah satunya stroke. Jadi stroke kan ada 2 jenis tuh, ada yang sumbatan dan juga ada yang perdarahan. Nah, yang perdarahan nih masuk yang kesini nih, yang nyeri kepala akibat kelainan vaskular gitu. Jadi ya tentulah kalau misalnya pembuluh darah pecah kan pasti menyebabkan sakit kepala kan. Dan sakit kepalanya itu bisa maksudnya gini, kalau dari pasien itu bisa mengeluh sakit kepala yang dirasakan adalah yang paling hebat di seumur hidupnya gitu. Jadi selama dia hidup dia nggak pernah merasa sakit kepala yang sehebat ini gitu, atau kita sebut dengan thunderclap headache gitu. Nah itu salah satu alert, maksudnya warning yang sangat penting ketika ada di kerabat atau misalnya om tante atau bapak ibu merasa thunderclap headache ini atau sakit kepala yang paling berat selama hidup, itu harus hati-hati. Jadi harus segera ke rumah sakit untuk diperiksa, evaluasi lebih lanjut. Takutnya itu memang mengalami stroke perdarahan gitu. Tuh, mungkin dari dokter ada yang mau ditambahin dok? Khususnya bagi penonton kita nih ya, yang mempunyai riwayat darah tinggi dok. Oh iya benar. Mempunyai riwayat darah tinggi, yang keluarganya, ayah ibunya ada yang mengalami stroke perdarahan juga gitu. Itu harus hati-hati. Itu sih dok. Terus yang ketiga dok, tumor otak tadi, ya dokter bilang keganasan. Keganasan maksudnya tumor otak. Nah ini juga salah satu gejala dari si tumor otak itu adalah sakit kepala yang paling khas ya. Betul. Dan sakit kepalanya itu sifatnya makin lama makin sakit, dan terutama jika ada peningkatan tekanan di dalam kepala, misalnya pas batuk atau misalnya mengedan, itu nyeri kepalanya makin dirasa makin hebat gitu. Terus juga misalnya pas lagi tidur nih malam-malam, tidur biasa gitu, terus tiba-tiba kebangun karena sakit kepala. Nah itu juga merupakan tanda dari nyeri kepala yang ada pada keganasan gitu. Yang harus di warning sign lah dok ya. Ya warning, harus alert lah gitu. Ya. Gitu. Nah yang terakhir nyeri kepala yang diakibatkan oleh infeksi gitu. Contohnya misalnya infeksi sistem saraf pusat, infeksi otak, misalnya meningitis, ensefalitis. Nah ya tentulah namanya infeksi, ada radang, terjadi peradangan, inflamasi. Salah satu gejalanya yaitu nyeri kepala gitu. Nah yang tadi, apakah nyeri kepala yang sekunder lebih bahaya? Ya karena penyebabnya kan ya boleh bilang lebih bahaya ya dok ya, karena itu bisa mengancam nyawa gitu, tapi bisa juga ditangani gitu. Jadi harus yang tadi harus alert apa mana saja nyeri kepala yang kita harus segera, maksudnya alert nih, aduh saya harus periksa ke dokter. Itu bisa kita bilang dengan tanda bahaya ya dok ya. Tanda bahaya dari nyeri kepala gitu. Yang itu mungkin kita ada bahas nih dok di video kita yang lain ya dok ya. Video yang kita upload setelah ini kita akan bahas mengenai tanda bahaya sakit kepala. Jadi jangan lupa ditonton. Nah, yang saya mau ingetin lagi satu lagi nih dok. Ini ada lagi sakit kepala yang disebabkan bukan dari kepala. Contohnya, orang yang glaukoma nih, matanya sakit nih, jadi tekanan di dalam bola matanya tinggi, meningkat. Itu bisa menyebabkan sakit kepala. Tapi tentunya bukan ke dokter saraf, itu harus ke dokter mata. Sakit gigi itu bisa langsung sakit kepala loh, karena gigi itu kan sarafnya ya itu kurang lebih kan langsung ke atas nih di kepala nih. Jadi begitu orang sakit gigi, sakit kepalanya cukup hebat. Infeksi telinga ya, yang kadang kuping jadi orang bilang congean gitu, infeksi telinga.
itu bisa menyebabkan sakit kepala. Efek samping obat ya, ada sebagian obat yang efek sampingnya itu sakit kepala gitu. Jadi sakit kepala bisa juga muncul dari hal-hal yang di luar kepala gitu. Cuma memang kalau misalnya Anda bingung, ini saya sakit kepalanya yang tipe apa ya, sakit kepalanya sumbernya dari mana ya, silakan Anda periksa dulu ke dokter gitu. Kalau Anda mau ke dokter spesialis, biasanya spesialis saraf dulu untuk mengevaluasi sakit kepalanya, apakah betul ini bidangnya saraf atau bidang yang lain. Betul. Gitu. Karena kita pernah juga dok, inget gak waktu residen, lagi sekolah, pastinya sakit kepala, terus ke dokter saraf, begitu kita periksa ternyata glaukoma. Iya. Gitu. Pernah juga ada yang sakit kepala, terus ternyata gigi. Sakit gigi. Ya, karena sakit gigi kan sakit banget ya, bisa ke kepala juga. Atau yang dari sinus. Itu juga salah satu kan, karena sinus rongga sinus itu ada di balik sini dan juga ada yang di jidat ya, di dalam jidat. Nah, itu juga kalau misalnya yang di sini penuh dengan ingus, ya tentu sakitnya di sini gitu, di jidat gitu. Begitu. Tapi padahal sebenarnya itu bukan dari kepala. Gimana kepala tuh sebenarnya ini juga kepala ya? Maksudnya mungkin bukan bidang dokter saraf lah, dokter THT gitu untuk sinusitis. Gitu. Jadi memang sakit kepala itu banyak gitu. Jadi maksudnya penyebabnya itu banyak, dan nanti dokternya pasti akan menggali nih penyebabnya tuh sebenarnya yang mana. Bahkan tuh waktu saya dulu di puskesmas, saya pernah dapat pasien orang tua sakit kepala cuma karena satu dok, kacamatanya nggak pas ukurannya sama plusnya dia. Refraksi ya. Iya. Jadi kita cari kasih obat sakit kepala kok nggak membaik, masih sakit terus. Akhirnya begitu kita cek penglihatan dengan kacamatanya nggak pas. Udah mulai buram. Iya, begitu kita ganti lensa kacamatanya sesuai ukurannya, hilang bagus tuh sakit lagi. kepalanya. Ya karena kan kalau refraksi mata kan seiring usia pasti berubah kan ya. Betul. Yang tadinya minus mungkin nanti juga bisa berubah jadi plus. Betul. Gitu. Dan plus juga bisa nambah. Nah begitu udah nggak sesuai, timbul deh tuh sakit kepala. Karena ya gimana ya, pusing lah. Nah, jadi tadi udah kita bahas ya mengenai sakit kepala primer, sekunder, ataupun sakit kepala yang memang di luar kepala gitu penyebabnya. Cuma nih ada nih salah satu kondisi ya yang disebut psikosomatis ya. Apa tuh dok? Itu adalah kondisi di mana sebenarnya secara fisik normal, tapi pasiennya terus-menerus mengeluhkan adanya ya gejala ataupun penyakit lain gitu. Salah satunya nyeri sih. Yes, yang paling sering adalah sakit kepala. Nah, kita akan bahas psikosomatis itu di video kita yang berikutnya. Mungkin habis ini kita upload yang tanda bahaya sakit kepala. Habis itu nanti ditungguin aja. Kita akan upload mengenai psikosomatis. Ya. Nah, jadi balik lagi sedikit untuk merangkum. Jadi kan sakit kepala itu kan ada banyak nih penyebabnya. Jadi kalian kalau ada merasa sakit kepala jangan dianggap enteng, jangan disepelekan. Mungkin pikir migrain gitu, jangan. Nah, jadi ada tanda-tanda yang tadi tuh, terutama yang tanda bahaya sakit kepala yang di video ini, itu kalian coba nonton. Kalau misalnya memang ada keluhan seperti itu, ada baiknya ya ke dokter, berobat. Karena memang kalau yang sakit kepala yang akibat sekunder, itu juga sangat bisa diobatin gitu. Jadi penting untuk dievaluasi lebih lanjut, apakah sakit kepala kamu ini adalah sakit kepala primer, atau yang kita takutkan ya yang sakit kepala sekunder gitu. Jadi mungkin sekian kali ya dok ya video kita kali ini. Kita bisa ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Lalu kalau kalian mau ada request kita mau bahas tentang suatu topik, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan buat videonya sesuai permintaan kalian. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.